Melihat langkah kerja anggota DPRD Sukoharjo dalam berbicara dunia pendidikan dan budaya. Terlebih, pendidikan dan budaya memiliki hubungan yang berkolaborasi. Secara umum pendidikan berperan dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, sementara kebudayaan juga akan mampu menjadi pembentukan dasar dan inspirasi bagi proses pendidikan dalam transformasi karakter generasi bangsa. Sejauh mana dunia pendidikan dan budaya mampu merawat dalam membangun karakter? Berikut wawancara santai Fajar Tim Berita Soloraya TV platform YouTube bersama Reza Reski Ramadan anggota DPRD Sukoharjo fraksi PKB, Komisi 4 dalam program Sudut Pandang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Berita Soloraya TV channel YouTube. Kebetulan sekali pada siang hari ini, saya di kediaman salah satu anggota DPRD Sukoharjo dari fraksi PKB Komisi 4, yaitu Pak Reza Reski Ramadan. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Panas-panas ini. Kesini, tapi banyak pepohonan ya. Ini Pak Reza tak manggil Mas apa Pak, ini kok masih muda? Monggo, saya sudah alhamdulillah berumah tangga, udah punya 2 anak kecil-kecil. Monggo ajeng dipanggil Pak nopo Mas. Tak panggil Mas nggak apa ya, biar Boleh, kayak akrab gitu ya. Siap. Kalau boleh tahu ini Mas Reza ini udah berapa periode sih Mas di kursi legislatif? Baru satu ini, Baru jadi satu baru menjabat tahun ini. Hmm. Ya, jadi masih newbie lah kalau di perpolitikan. Sukoharjo. Awal mulanya mungkin dari background mungkin pengusaha apa? Sebenarnya dari bapak kan anggota DPR RI. Oh. Iya, dari fraksi PKB juga Iya. Pak Muhammad Toha pasti. Iya. Iya, jadi karena PKB itu memang marwahnya dari Kiai dan Bapak nggih dawuh dari Kiai, terus Bapak juga dawuhi saya untuk maju. Iya. Nggih, alhamdulillah juga dari doanya beliau Iya. sakit dapat kursi juga di Dapil 3. Emang udah ada jiwa-jiwa politik gitu ya? Kalau Mas Reza. jiwa Dari awal politik memang udah tertarik apa ada tujuan ke politik gitu? dulu memang sempat bantu, kalau Bapak di DPR RI kan bantu jadi timnya, jadi yang menghitung data, sama dulu juga memang berkelutnya dari Bapak, jadi memang bantu-bantu Bapak dulu. Bapak udah lama ya di DPR? Bapak sudah 4 periode di 4 periode. ya, di DPR RI. DPR RI, ya. Iya, jadi ya udah masalah politik. Iya. Ya ini Mas Reza berarti kan di Komisi 4 ya, 4, betul, di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Betul, Sesuai dengan tupoksi dari Mas Reza nih Mas tentang pendidikan. Sebenarnya apa sih Mas yang Mas Reza lihat tentang begitu peran pentingnya pendidikan ini dalam pembangunan daerah, seperti apa sih Mas sejauh ini? Ya, memang jadi pendidikan itu memang hal yang utama yang memang harus diberikan oleh negara ke masyarakat. Karena apa? Jadi lewat pendidikan itu banyak harusnya apa itu namanya menjadi penerus-penerus, jadi tombak dari ya. Jadi penerus-penerus bangsa itu kan melalui pendidikan di tanah air kita. Jadi ya harus pendidikan di Indonesia itu memang harus mulai dibenahi lagi, nggak cuma seperti ini setiap ganti presiden, setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Ya jadi kan memang kalau dulu itu kan K13 kemudian menjadi kurikulum merdeka, kemudian ini kembali lagi ke K13 lagi, itu seperti jadi kayak anak-anak itu diumbang-ambingkan melalui kebijakan-kebijakan yang ada di eksekutifnya sendiri. Ya, Tapi gitu. sejauh ini untuk Kabupaten Sukoharjo sendiri udah maksimal ya Mas dalam mendorong segi pendidikan ini? Kalau menurut saya sih memang masih banyak yang harus dibenahi ya Mas ya. Jadi seperti sekarang ini kebanyakan kalau di tingkat kabupaten itu kan yang di apa itu namanya, yang di cuma apa, tingkat kabupaten itu kan hanya SD, Iya. PAUD,
SD sama SMP yang yang diurus oleh pemerintah kabupaten. Dan kemudian kalau ranah SMA, SMK itu kan provinsi ranahnya sudah. Jadi kalau di tingkat SD dan PAUD itu masih kurang, kalau saya lihat masih kurang maksimal ya Mas. Jadi karena kebanyakan ibu-ibu sekarang milihnya ke SD atau PAUD yang swasta, yang mereka lebih mementingkan banyakkan agamanya seperti itu nggih. Dan SD sekarang banyak yang di margin jadinya. Jadi yang dulu satu desa itu bisa 1 sampai 3 SD, sekarang di margin jadi tinggal hanya satu SD negeri seperti itu. Iya, jadi ya. Tapi kemarin karena adanya visi misi dari Bupati dan adanya perda tentang RPJMD, nanti dinas pendidikan akan membuat sekolah yang namanya sekolah unggulan. Sekolah unggulan. Iya betul. Jadi Jadi dikelola dari Pemda apa? Pemda, iya. Jadi sekolah unggulan itu satu sekolah yang mungkin benar-benar ada standarnya yang lebih bagus daripada sekolah-sekolah swasta yang mungkin digandrungi ibu-ibu sekarang. Gitu ya. Tapi kemarin sudah dibahas sama Ibu Bupati juga. Iya sudah. Jadi memang itu salah satu visi misi Bupati dan kemudian diperdakan seperti Gitu. itu. Rencana kapan itu Mas? Kalau untuk rencananya mungkin tahun-tahun depan nih. Soalnya kan itu kan baru diperdakan dan juga sudah masuk sudah dalam RPJMD dan kemudian ya sudah dianggarkan juga ya. Jadi ya nanti tergantung dari dinasnya juga nanti seperti itu. Ya mungkin tidak dalam waktu lama lagi lah. Iya. Akan terwujud ya. Akan terwujud iya. Ya, mungkin masyarakat belum ada yang tahu Mas tentang sekolah unggulan ini ya. Iya. Dapat bocoran dari Mas Reza berarti ya. Ya, ini Mas, untuk yang kemarin mungkin sempat ada pembahasan belum sih Mas tentang pembangunan terobosan dalam sektor pendidikan gitu di rapat komisi kemarin, sempat ada pembahasan belum? Selama masa jabatan dari Mas Reza sendiri. Kalau terobosan sebenarnya saya sudah menyuarakan Mas. Jadi kemarin kan kita sempat ada kunjungan studi banding ke daerah Sidoarjo. Itu kan salah satu dinas pendidikan terbaik kalau se-Jawa Timur lah. Ya, jadi memang mereka itu kalau dilihat dan saya amati untuk struktur organisasi di dinas pendidikan itu mereka strukturnya memang paling berbeda. Jadi kalau di sini kan ada yang kalau di Sukoharjo kan ada yang mengatasi SD sendiri, kemudian SMP sendiri, kemudian PAUD ada sendiri untuk bidangnya. Tapi kalau di Sidoarjo itu mereka jadi satu. Tapi jadi satu mereka membuat salah satu seperti semisal bidang kurikulum sendiri, kemudian bidang keguruan sendiri, kemudian bidang sarana prasarana sendiri. Jadi mereka lebih terfokus terfokus untuk ini bidang sarpras itu yang ngurusinya cuma sarpras tok. Jadi ngurusi perbaikan, ngurusi infrastrukturnya di sekolah seperti itu. Kemudian bagian kurikulum yang ngurusi kurikulumnya tok. Terus kemudian bagian keguruan ngurusi tentang SDM-nya, ngurusi tentang mungkin peningkatan kapasitas gurunya, kemudian bagaimana guru-gurunya itu lebih termotivasi, lebih ada ide-ide gagasan lain, seperti itu, lebih kreatif lagi. Iya, jadi
kalau yang dari survei gitu, soalnya dari apa itu namanya, dari teman-teman Iya. teman-teman istriku sendiri ya, kenapa kok teman-teman istriku tuh banyak kan mereka eh, nggak menyekolahkan anak-anak mereka ke SD negeri. Soalnya kalau di SD swasta itu waktu mau kelas, waktu mau anak-anak masuk itu pasti ada guru, salah satu guru atau mungkin malah kepala sekolahnya yang ada di depan untuk menyalami anak-anaknya. Kalau di SD negeri kan jarang. Iya. Kemudian juga adanya muatan-muatan agama tambahan seperti itu. Terus kemudian ya kalau di Sidoarjo itu mereka negerinya muatan tambahan agama itu mereka berkolaborasi dengan TPA terdekat. Jadi ya, jadi guru-guru TPA itu mereka rekrut untuk melakukan pelajaran tambahan di sekolah-sekolah negeri itu. Ya, itu memang ide yang bagus kalau diterapkan di Sukoharjo. Nih, kita melihat Mas, ini Mas Reza, saat ini ya untuk sistem pendidikan kan berdampingan dengan perkembangan digitalisasi yang begitu cepat Mas. Tentunya ini juga saya melihat kemarin budaya, kearifan budaya itu menjadi salah satu dasar dalam pembangunan kita pendidikan. Nah, bagaimana ini dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan budaya ini yang harus disinergitas dengan pendidikan ini harusnya seperti apa sih Mas dikelola dengan baik gitu? Jadi kalau memang sekarang kan kita masuknya ke generasi Z ya. generasi udah bukan milenial lagi, jadi generasi ada lagi ya. Jadi memang perkembangan teknologi itu memang benar-benar luar biasa ya. Jadi ya kalau kita tertinggal pasti ya dampaknya kita memang jadi agak kurang apa itu namanya, kurang update ya. Tapi jangan sampai teknologi itu juga jangan sampai mengikis budaya kita juga, karena budaya kita itu kalau bisa malah dikolaborasikan dengan sekolah-sekolah yang ada. Jadi semisal kita itu Sukoharjo itu Sukoharjo itu kota jamu kalau brandingnya dulu nggih. Sukoharjo kota jamu, mungkin di sekolah-sekolah juga bisa mengaplikasikan memberikan tugas-tugas ke muridnya dengan cara yaitu tadi memarketingkan Sukoharjo kota jamu, membrandingkan Sukoharjo kota jamu itu sebagai tugas bagi para muridnya itu dengan cara mungkin dengan cara sosial media, mungkin dengan cara memanfaatkan apa saja fitur yang ada di teknologi kita yang pasti semua murid harusnya punya smartphone ya. Tapi mungkin ada beberapa yang kurang beruntung belum memiliki smartphone. Tapi kan kalau belum memiliki smartphone bisa pinjam temannya dulu kan juga masih mungkin bisa. Di sekolah-sekolah ada komputer ya. Iya betul, ya. Bisa digunakan juga. Itu kan salah satu yang bisa memadukan antara budaya kita dengan teknologi yang berkembang pada masa kini. Dan juga mungkin teman-teman yang SMP itu dan SMA malah lebih hebat mereka. Iya, lebih update ya. Lebih update tren sekarang gitu ya. Lalu ini Mas, bagaimana sih Mas Reza ini melihat kemarin kita ada beberapa perubahan atau bincang-bincang tentang kurikulum ya. Iya betul. Pendidikan. Apakah ketika terjadi kurikulum perubahan ini apa juga berdampak Mas dalam sistem pembelajaran bagi siswa? Bertambah sekali sebenarnya Mas. Jadi seperti kemarin kan perubahan kurikulum dari K13 menjadi kurikulum Merdeka itu kan sangat berdampak yang saya lihat itu. Soalnya salah satunya itu ngapunten murid-murid itu jadi nggak keurus. Iya.
saya sebenarnya pernah jadi guru honorer juga gitu, di mana itu? di SMK 3 Sukoharjo. Negeri ya. Iya. Jadi waktu peralihan itu lebih banyak bimtek gurunya daripada mengajarnya. Jadi kebanyakan itu malah jadi kelas kosong. Dan kelas kosong itu mengakibatkan murid-murid itu tambah jadi kayak tidak terkontrol, tidak terkendali gitu. Walaupun sudah diberikan tugas, dan tugasnya itu sekarang kan, kalau dulu itu kan karena kurikulum merdeka tugasnya harus sesuatu yang membuat video seperti itu. Dan rata-rata anak-anak itu mereka gimana ya, susah untuk diberitahu untuk karena buat video itu sesuatu yang mungkin mereka salah satu malu mungkin yang cowok-cowok. Kalau yang cewek-cewek mungkin udah suka bikin TikTok gitu ya. Tapi kalau yang cowok-cowok itu lebih buatnya itu sak-sake gitu tuh. Ya itu. Jadi dan perubahan kurikulum itu memang membuat satu guru harus beradaptasi lagi, kemudian anak-anaknya juga harus beradaptasi lagi, dan kemudian banyaknya beban-beban administrasi guru itu juga bertambah seperti itu. Jadi saya kira kalau K13 itu sudah yang paling bagus kalau menurut saya. Kalau mau ke kurikulum merdeka itu kok saya malah suudon, soalnya ya itu anak-anak itu terlalu dibebaskan. Tapi sebenarnya niat pemerintah sendiri juga baik ya Mas. Iya, sebenarnya niat pemerintah kan agar siswa itu lebih ada berkreasi sendiri. Iya, tapi memang saat ini mungkin susah. Memang iya. Jadi memang harus anak itu memang harus ada pengaturan agar anak tidak terlalu bebas juga untuk kreasinya itu ya. Mungkin terakhir Mas Reza, ada yang mau disampaikan untuk sekitar pendidikan Kabupaten Sukoharjo, terutama untuk siswa-siswi supaya kita terus semangat untuk belajar itu apa Mas Reza? Pesan-pesannya. Ya, kalau buat teman-teman yang ada di Sukoharjo, teman-teman pelajar Sukoharjo, tetap semangat, jangan kendor belajarnya. Kalau ingat kata-kata guru, apa yang disampaikan guru harus kalian laksanakan. Jadi jangan sampai perintah guru kalian sepelekan. Jadi tetap belajar, tetap semangat, berusaha semangat.